mau dihukum Pak, saya nggak bersalah. Sebab saya itu tujuannya itu untuk ngobatin suami saya, bukan ngobatin mertua saya. Jadi kalau mertua saya tiba-tiba meninggal, itu bukan salah saya. Jadi baik saat di rumah ataupun di kantor polisi, Mbak Dewi ini tetap ngeyel. Bahkan dengan polos dan tetap merasa nggak bersalah, Mbak Dewi ini mengaku sangat heran. Masa iya cuma nambahin bumbu 1 sendok makan saja sudah membuat ibu mertuanya meninggal secepat itu? Dia pun nggak mau ditangkap polisi, sebab tujuannya bukan untuk ibu mertua, melainkan untuk sang suami yang menurutnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kisah nyata tragis yang terjadi antara mertua dan menantu teman-teman. Teman-teman, memang sangat-sangat berbahaya dan menyiksa batin bila kita memaksakan diri untuk tinggal dalam satu rumah bersama dengan orang yang tidak menyukai kita dan sangat membenci kita. Banyak hal-hal buruk akan terjadi tanpa sepengetahuan kita. Kisah ini adalah salah satu contohnya. Ibu Noni, wanita berusia 61 tahun, tinggal bersama dalam satu rumah dengan putranya yang bernama Idul Fitri yang biasa dipanggil dengan Pak Otong yang berusia 46 tahun. Beserta dengan istri kedua Pak Otong, seorang wanita bernama Dewi Asmara yang berusia 45 tahun. Mereka tinggal di Desa Lepung Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum menikah dengan Pak Otong, Mbak Dewi Asmara ini adalah janda tanpa anak dan rela menjadi istri kedua Pak Otong semata-mata karena rasa cinta. Saat menikah pada tahun 2018, Mbak Dewi Asmara ini sudah tahu bahwa dirinya dijadikan istri nomor 2 oleh Pak Otong. Jadi setelah istri pertama Pak Otong meninggal dunia, 2 anak Pak Otong yang sudah besar-besar pada pergi keluar kota untuk bekerja dan mereka sangat jarang sekali pulang ke rumah. Mbak Dewi Asmara berharap dengan menjadi istrinya Pak Otong, dirinya akan hidup lebih mapan secara ekonomi. Tapi setelah 3 tahun menjalani hidup rumah tangga, ternyata harapan Mbak Dewi sangatlah jauh dari kenyataan yang diterimanya, alias tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebab ternyata Mbak Dewi dan Pak Otong setiap hari harus bekerja keras di hutan, menjadi buruh penyerap karet milik orang lain di desanya. Kekecewaan Dewi Asmara semakin bertambah-tambah saat Dewi merasa Otong tidak seromantis saat masih PDKT dulu. Kepada para tetangga-tetangga, Mbak Dewi ini sering bergunjing dengan menjelek-jelekan suami serta sang mertua. Menurut pengakuan Mbak Dewi, dirinya ini sering sekali bertengkar dengan suami serta mertuanya. Semua bisa menjadi alasan. Nyapu nggak bersih, marah. Masak kurang asin, suaminya juga marah. Masak kurang pedas atau kepedesan, suaminya juga marah, dan lain-lain. Kepada tetangga-tetangga, Mbak Dewi ini mengaku bila apapun yang dilakukannya selalu salah di mata sang suami. Selalu ada saja alasan Otong untuk memarahi istri keduanya itu. Kesabaran Dewi Asmara lama-lama habis. Kemarahan-kemarahan yang dipendam dalam hatinya lama-lama berubah menjadi dendam yang makin membesar dari hari ke hari. Kejadian ini bermula pada hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Jadi jam 8 pagi itu Ibu Noni memasak ikan salai untuk menu makan bersama pada hari itu. Pagi itu sekitar jam 10, Mbak Dewi Asmara sudah pulang duluan dari hutan dan sampai di rumah terlebih dahulu daripada sang suami. Memang saat itu Pak Otong ini pulang sedikit terlambat. Dia masih berada di hutan saat istrinya sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Mbak Dewi Asmara ini langsung berjalan menuju ke dapur dan mengetahui ibu mertuanya ini masak masakan istimewa kesukaan sang suami. Mbak Dewi tahu bila makan dengan lauk ikan salai, Pak Otong akan makan lebih banyak daripada biasanya. Inilah kesempatan dirinya membalas sakit hati serta memberi pelajaran kepada sang suami. Di saat itulah setan dan jurik yang ikut bersama dari hutan karet membisiki hal-hal yang sangat jahat di dalam hati Mbak Dewi Asmara. Lalu dengan ringan dan tanpa rasa takut serta ragu, Mbak Dewi Asmara ini mengambil bumbu pelengkap sebanyak 1 sendok makan dan mencampurkannya di panci yang berisi masakan ikan salai, lalu diaduk dan pancinya ditutup lagi. Sebenarnya keluarga ini sudah biasa makan selalu barengan setiap harinya, tapi di hari Naas itu Ibu Noni seperti tidak sabar. Dia ingin makan duluan, nggak mau nungguin Pak Otong pulang kerja. Ibu Noni lantas mengambil nasi dan semangkuk ikan salai yang terkenal sangat sedap itu. Lalu duduk dan mulai makan, diikuti oleh 3 ekor kucing peliharaannya. Bahkan di saat yang sama, Ibu Noni ini juga memberikan jatah ikan yang sama kepada 3 ekor kucingnya itu. Ternyata sebelum nasi di piring habis, Ibu Noni merasakan perutnya sangat sakit, sangat panas, serta mual dan muntah, dan sangat susah untuk bernafas.
tubuh Bu Noni langsung terjatuh ke lantai dan disertai dengan kejang-kejang serta mulai keluar busa dari dalam mulutnya. Di saat yang sama, ketiga ekor kucing kesayangannya juga mengalami hal yang serupa persis seperti dengan Ibu Noni. Ibu Noni dan 3 kucingnya itu berhenti bernafas. Tubuhnya menjadi kaku dan keras seperti kayu. Teman-teman, sebetulnya ambruknya tubuh Bu Noni dan suara muntah-muntahnya serta kejang-kejang didengar oleh Dewi Asmara si menantu. Tapi dia justru berpura-pura tidak tahu dan tetap cuek saja di dapur serta pura-pura sibuk. Sampai beberapa waktu kemudian, salah seorang tetangga yang memang ada janjian dengan Ibu Noni datang ke rumah dan mendapati tubuh Bu Noni di lantai dalam keadaan sekarat dan tubuh mengeras serta berbusa serta sudah tidak bernafas lagi. Tetangga pun curiga Bu Noni meninggal dengan tidak wajar. Si tetangga ini pun berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar. Jadi saat banyak tetangga berdatangan, barulah Dewi Asmara ini keluar dari dapur, nengokin tubuh ibu mertuanya sebentar, lalu dengan cepat-cepat dia pun ambil langkah 1000 dengan berlari sekuat tenaga untuk bersembunyi di dalam hutan. Maunya dia itu ngabur ke hutan ala-ala penjahat profesional. Tapi warga yang melihat itu tentu saja nggak tinggal diam. Mereka langsung mengejar dan menangkap serta membawanya balik kembali ke tempat kejadian perkara. Warga ini makin curiga kalau Bu Noni ini meninggal dengan tidak wajar. Apalagi saat itu warga juga melihat ada 3 ekor kucing yang mati di luar rumahnya. Tanpa menunggu lama-lama, aparat desa setempat pun langsung melaporkan kematian Ibu Noni ke kantor polisi terdekat. Tapi sebelum polisi datang, warga desa ekstra mengawasi Dewi Asmara biar dia nggak ngabur lagi. Apalagi tetangga-tetangganya juga curiga sebab selama ini Dewi Asmara itu selalu menggunjing yang buruk-buruk tentang suami serta mertuanya. Akhirnya polisi pun datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mulai melakukan penyelidikan. Saat polisi datang, Dewi Asmara dan Pak Otong berada di dalam rumah di dekat jenazah sang ibu. Dewi Asmara yang melihat kedatangan polisi pun panik. Saat ditanya oleh polisi, Dewi Asmara dengan sangat santai dan sangat lebay serta nyablak menjawab, "Iya Pak, saya memang memasukkan sesendok makan obat pembasmi biawak ke dalam panci masakan. Tapi sumpah Pak, cuma 1 sendok makan. Tapi saya heran, kok ibu cepat banget meninggalnya. Jadi mungkin ini bukan karena obat biawak itu Pak." Warga yang mendengar pengakuan Dewi Asmara itu jadi sangat geram dan merengsak ingin mengajar, tapi dilerai oleh polisi. Dewi Asmara langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi lebih dalam oleh polisi, Dewi Asmara mengaku kalau yang menjadi target utama memang adalah sang suami, yaitu Pak Otong. Sebab dirinya mengaku selalu dimarahi dan tidak bahagia menjadi istri keduanya Pak Otong. Dia sangka dia akan hidup kaya raya, tapi 3 tahun berumah tangga justru malah ikutan kerja di hutan-hutan. Jadi dia merasa tidak bersalah atas kematian sang mertua. "Saya nggak mau dihukum Pak, saya nggak bersalah. Sebab saya itu tujuannya itu untuk ngobatin suami saya, bukan ngobatin mertua saya. Jadi kalau mertua saya tiba-tiba meninggal, itu bukan salah saya." Dia merasa nggak sengaja dan tujuan utamanya adalah Pak Otong, sang suami yang tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Tapi apapun alasannya, perbuatan Dewi Asmara tetap dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Rabu tanggal 1 September 2021. Saat itu jaksa penuntut umum menuntut dia dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun kepada Dewi Asmara. Nah teman-teman, kalau hidup serumah tapi tiap hari hanya saling memaki, saling melukai, yang ngapain memaksakan untuk bertahan, Jal? Selain nambah-nambah dosa, juga membahayakan jiwa raga. Semoga kejadian ini adalah satu-satunya yang terjadi di Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, bila suka dengan kisah-kisah kriminal yang mengandung pelajaran seperti ini, silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video yang baru. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nyimak sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.